Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di kelompoknya kalian. Sebelum kita belajar, kita harus mencuci tangan dulu. Kita tetap menjaga kesehatan, apalagi musim pandemi atau musim corona. Kita harus menjaga kesehatan dengan cara 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, terima kasih banyak. Nah, sekarang mari satu-satu cuci tangan dan masuk kelas. Silakan. Mau ambil lebih dari dua tisu itu apa gitu? Ambil lebih dari dua itu apa tisu? Ambil lagi. Supaya jangan apa tangan basah tangan, kan? Tarik saja, tarik setiap apa. Semua lumayan, tidak ada terlalu ini. Itu tambah. Sudah siap belajar hari ini ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi Ibu itu yang benar. Kok jadi bilang pagi Ibu? Ya, apa kabar? Aku sungguh baik. Ulang sekali lagi, apa kabar? Aku sungguh baik. Ya, ciptaan Tuhan sungguh amat baik. Sungguh amat baik setiap hari. Salam sehat semua. Sehat, sehat, sehat. Semangat. Salam sehat semua. Sehat, sehat, sehat. Ya, terima kasih banyak. Hari ini sudah siap belajar? Siap. Sudah ya? Ya, sebelum kita belajar, Ibu minta salah satu yang datang lebih awal. Yang datang lebih awal untuk berdoa. Siapa yang datang lebih awal? Saya, Bu.
juga ada sakit. Jadi 2 orang tidak hadir hari ini ya. Satu saja, 2 laki-laki tidak hadir ya. Sebenarnya 3 laki-laki. 1 saja laki-laki yang hadir hari ini. Mari tepuk tangan dulu buat Rifa. Ini kalau ada teman laki-laki tetap semangat ya Rifa. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang 10 orang yang hadir pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema apa itu anak-anak? Coba baca tema 3. Ya, toko dan penemuan ya, bisa ketik di situ. Terus dengan subtema 1, apa judul subtemanya? Penemu yang mengubah dunia. Ya, penemu yang mengubah dunia. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Ya, ada tujuan setiap hari, setiap kita belajar kita punya tujuan yang harus kita capai supaya kita tahu tingkat pemahaman anak-anak pada hari tentang pembelajaran hari ini. Ya, kita akan membacakan ya. Ya, tujuan yang pertama yaitu setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengevaluasi pengertian dan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati partitur atau mengamati not angka, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh interval nada dengan benar. Yang keempat, setelah menonton video dan berlatih, siswa mampu bereksplorasi menyanyikan nada-nada sesuai intervalnya dengan tepat. Nah, Ibu sudah membaca tujuan pembelajaran yang sudah kita hari ini. Kita akan masuk di dalam pembelajaran ini. Ya, kita akan masuk dalam pembelajaran ini. Tapi sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita yang pertama, mari kita menyanyi satu lagu nasional dulu. Tahu lagu 17 Agustus tahun 45? Tahu. Ya, Ibu belajar dulu ya. 17 Agustus tahun 45. Pas ya? 1, 2, 3 sampai tepuk tangan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih banyak anak-anak sudah menyanyi pada hari ini. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Mari anak-anak amati gambar di bawah ini. Ya, amati gambar di bawah ini. Lalu sebutkan nama dan fungsinya masing-masing. Silakan kalian amati, lihat baik-baik gambar apa yang ada di slide ini, namanya slide ya. Gambar apa yang ada di slide ini, silakan ditulis di buku kalian apa namanya masing-masing dan sebutkan fungsinya. Itu kasih waktu 5 menit. Paling lambat 5 menit ya. Gampang saja itu. Ini masing-masing dulu baru kerja kelompok. Jelas gambar ya, Pak?
Ya. Magicom, Ya. blender, kulkas, Silakan lanjut. oven listrik dengan kompor gas. Kompor gas. Nah, yang lain, selain bersalah, silakan baca hasil pengamatan. Baca selain ini. Setrika, blender, kulkas, kompor gas, magicom, oven listrik. Ya, terima kasih Priscilla. Siapa lagi? Biar berapa saja yang sudah dibaca ini jeringke. Angin, kompor gas, oven listrik, setrika, magicom, blender, kulkas. Ya, terima kasih Priscilla. Siapa lagi? Tidak ada lagi? Ya, mari kita berikan tepuk salut dulu buat tiga orang yang sudah bisa mengamati hari ini. Tepuk salut. Salut, 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 Salut. Terima kasih tiga orang. Nah, fungsinya apa ya? Dapat nama-nama benda yang sudah disebutkan tadi. Fungsinya apa? Kipas angin berguna untuk mengeluarkan udara. Ya, mengeluarkan udara. Terus apa lagi? Ini blender. Untuk menghaluskan makanan. Menghaluskan makanan. Jangan hanya Priscilla, yang lain juga jawab. Ini setrika untuk apa? Untuk merapikan Baju. merapikan baju, merapikan pakaiannya. Terus ini magicom Memasak untuk memasak. untuk ya untuk masak nasi. Ini oven listrik. Apa ini rival oven? Oh, ini rival bilang untuk memanggang roti harus ini besar suaranya rival ya. Terus kulkas untuk apa? Untuk mendinginkan. Oh, untuk mendinginkan, bisa juga untuk menyimpan makanan. Terima kasih banyak anak-anak. Nah, gambar-gambar di bawah ini semua pada saat digunakan menggunakan arus listrik. Ya, menggunakan arus listrik. Nah, anak-anak, siapakah yang menemukan arus listrik? Coba buka di halaman berapa tuh? Di pembelajaran 2, di buku siswa itu di pembelajaran 2. Siapakah yang menemukan arus listrik? Kan ini membutuhkan benda-benda ini membutuhkan arus listrik pada saat kita gunakan ya. Siapa yang menemukan arus listrik atau yang menemukan generator listrik? Michael Faraday. Ya? Michael Faraday, tepuk tangan dulu buat ini Priscilla. Tepuk salut, tepuk salut, tepuk salut. Salut, 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 Salut. Priscilla ini yang lain aktif juga ya. Kalau kau jangan takut-takut, jangan Priscilla saja gitu ya. Ya, yang menemukan arus listrik atau yang menemukan generator penghasil arus listrik yaitu Michael siapa? Faraday ya. Ya, sudah pernah lihat mukanya Michael Faraday? Sudah atau belum? Belum. Nah, ini dia si ganteng. Si ganteng Michael Faraday. Dia adalah seorang yang menemukan generator listrik. Michael Faraday ini bekerja keras. Gagal sekali waktu mengadakan percobaan itu, waktu dia menemukan ini generator merancang ini banyak gagal. Berapa kali dia ulang-ulang itu sampai bisa. Nah, dia ini bekerja keras untuk menemukan arus listrik ini, menemukan generator atau mesin penghasil arus listrik. Terus kalau tidak temukan, berarti kita tidak bisa pakai barang-barang yang tadi kita sudah mati. Tidak bisa pakai ya. Nah, sekarang anak-anak sudah lihat ya, Michael Faraday. Jadi kalau ditanya siapa yang menemukan generator arus listrik, penghasil arus listrik, siapa namanya? Michael. Ya, Michael Faraday. Nah, di sini coba amati. Ini adalah rumah Edo. Silakan kalian amati dan identifikasi benda-benda yang menggunakan arus listrik. Nah, di buku siswa juga ada ya.
zaman kemajuan sekarang ini hanya satu atau dua yang ada di UDIK ini untuk merasakan manfaat nih listrik. Ya, nah sekarang anak-anak tadi Edo sudah merasakan manfaat listrik. Dia sudah mendengar radio, dia sudah menggunakan lampu belajar pada saat belajar, sudah menggunakan kipas angin, terus, nah ini ada gambar lagi. Tadi itu sudah menggunakan haknya untuk itu merasakan manfaat ini barang-barang yang menggunakan listrik. Nah ini ada gambar, coba kalian amati. Kedua gambar di bawah ini jelaskan dan uraikan apa kaitannya dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penggunaan arus listrik. Amati gambar itu. Nah, ini masih Edo ini nih. Tadi dia sudah berhak, dia sudah memakai alat listrik. Nah sekarang apa yang terjadi dengan Edo ini? Bisa juga berkelompok. Ini 3, 6, itu satu kelompok di situ berdekatan bisa. Ini 3 orang, jadi 3 kelompok. Coba. Cepat sudah, ini buat sudah ini. Nah ini. Tapi tetap memakai masker ya, kalaupun dalam kelompok ya. Ini 4 orang, jadi ada 3 kelompok semua. Silakan kalian amati kedua gambar itu. Apa kaitannya dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penggunaan. Tadi kan Edo sudah menggunakan hak ya toh, sudah mendapatkan haknya untuk menggunakan alat listrik. Nah sekarang ini Edo ini deh, lihat di gambar ini. Apa yang terjadi dengan dia sekarang? Sementara buka TV, dia ada sementara ini dia bermain game ya, dia ada buka TV itu. Terus dia harus menyala radio. Padahal itu siang hari, dia ada kasih listrik lagi. Laptop. Sudah? Tinggal menceritakan saja apa yang terjadi
syarat gambar 2. Terus gambar 1 itu ego itu ada sementara main game, tapi itu tip ada sementara hidup, media juga ada hidup, itu lampu ada sementara menyala. Hak kewajiban dan tanggung jawab, kenapa ibu tidak kasih tahu dulu di definisi? Karena ibu tahu di kelas 4, kelas 5 sudah pada dapatkan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Silakan biar bisa mengingat kembali lagi pembelajaran di kelas sebelumnya, ya toh? Karena kebanyakan yang terjadi kalian lupa pembelajaran di kelas yang sudah dilewati. Silakan nanti buat kita ibu ini apalagi sebentar ingatkan lagi apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu tanggung jawab. Silakan bercerita dulu tentang gambar ini. Tetap menggunakan masker ya, pas saya berbicara saya buka masker, harus berbicara langsung. Sudah ini berbicara. Saya terus berbicara begini ya. Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 2 sudah. Kelompok 3 1 sudah. Oh, jangan terlalu berciuman begini saya. Sudah ya, 1 menit
Nah, Ibu mau menyimpulkan dari hasil yang sudah didiskusikan tadi ya pada kelompok ini. Edo ini sudah mendapatkan haknya menggunakan alat-alat listrik seperti TV itu, seperti laptop, seperti HP, radio, dengan lampu belajar dan lampu untuk menerangi ruangan. Tetapi Edo ini tidak menggunakan haknya dengan baik. Dia menggunakan arus listrik ini dengan maunya dia. Ya, nah akibat dia menggunakan arus listrik bisa juga kalau hanya dia sebentar nonton game atau sebentar tidur, listrik TV, laptop menyala, ini kan sudah terlalu panas pasti akan rusak. Begitu juga itu lampu terlalu terus yang kedua, akibat yang kedua yang terjadi kalau terlalu berlebihan menggunakan arus listrik, ini pulsa listrik habis. Iya, pulsa listrik juga boros. Makanya kalaupun kita mendapatkan hak untuk menggunakan arus listrik, menggunakan barang-barang yang menggunakan arus listrik, tetapi kita juga harus memakai aturan. Kalau kita sementara nonton game, ya kasih mati yang lain, toh. Terus kalau sementara tidur, ingat kasih mati TV kah, atau kasih mati itu laptop, atau itu colok terus itu apa HP. Ya kalau terlalu panas nanti ya bisa rusak, toh. Ada mengeluarkan biaya lagi untuk membeli yang baru. Nah, Edo ini tidak menggunakan sudah mendapatkan haknya, tetapi kewajibannya dia lalaikan, tanggung jawabnya dia lalaikan. Dia bertanggung jawab dengan alat-alat barang-barang yang sudah ada. Dia menggunakan kewajibannya dengan melakukan hal dan menggunakan memboroskan arus listrik. Ya, nah dari gambar ini kita sudah bisa mengingat kembali apa itu hak. Coba kalian baca, satu orang baca di slide ini atau di fokus ini. Coba baca ini tulisan dari sini. Bisa dibaca? Ya, silakan. Siapa yang baca? Ya, mari ini siapa baca itu? Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk juga anak dan sebagai pelajar juga. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, sementara itu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Berikut adalah hak dan kewajiban siswa di sekolah, anak di rumah, di sekolah dan di lingkungan. Ya, hak dan kewajiban siswa di sekolah, di rumah, ya itu ada penobelannya. Hak dan ya. Terus apa itu tanggung jawab? Satu orang yang dibaca tanggung jawab itu apa? Siapa yang berani? Baca sudah, baca saja. Jangan hanya berserah saja, maju. Tidak ada yang bisa membaca, bisa enam. Kalau saya tidak ada yang rival, ayo rival dan kalah dan perempuan masuk rival baca. Masuk rival. Mulai dari sini saja rival. Itu tanggung jawab adalah yang begitu. Supaya gampang yang rival baca. Tanggung jawab ini. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan baik Yang disengaja. disengaja atau tidak disengaja. Ya, tepuk salut dulu buat rival. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih rival selalu hadir di antara para wanita hari ini, yang hadir sendiri di antara para wanita, kedua temannya juga hadir. Nah, kita jadi tahu hak itu apa. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Ya, yang harus didapatkan. Terus kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan. Terus tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan
yang baik untuk belajar yang baik, untuk belajar. Terus kewajibannya kalian apa dong? Kan kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan. Apa kewajiban kalian sebagai anak sekolah? Belajar. Apa lagi? Mematuhi perintah guru. Ini apa lagi yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan sebagai seorang siswa? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan sekolah itu adalah bagian dari tanggung jawab, itu contoh tanggung jawab ya. Terus apa lagi kan? Ngomong saja. Benar atau salah begitu yang ini? Ina, jadi apa yang harus kalian lakukan? Menjaga lingkungan, ya. Ina, membersihkan ruangan. Nah, hal-hal yang kalian sebutkan tadi itu sebagai seorang pelajar kan sudah mendapatkan pendidikan yang baik seperti sekarang ini, yang sudah rasakan sekarang ini ya. Tetapi kalian juga wajib melakukan sesuatu. Yang pertama itu menghormati guru, terus belajar yang baik, mengerjakan tugas, apabila dikasih tugas atau ditanya oleh guru menjawab dengan baik dan sopan. Terus tanggung jawab kalian sebagai anak sekolah di lingkungan sekitar ini menjaga kebersihan kelas, apalagi menjaga ini alat-alat itu kebanyakan setiap hari itu kan kalau demonstrasi ini alat-alat atau siswa ini naik di atas, kalian naik di atas meja dan kursi. Itu tidak bertanggung jawab lagi ya. Guru tidak ada, kita yang saya bermain saya di atas meja, itu bisa di atas meja. Itu bukan tanggung jawab. Kalau yang namanya tanggung jawab, kalian menjaga ini tempat duduk, menjaga kursi supaya tidak tempat rusak, jangan duduk di atas meja, jangan salah fungsi karena meja di tempat duduk. Terus menjaga kebersihan di luar, kalau ada sampah apa diangkat supaya kalian tetap kelihatan bersih kita punya sekolah. Itu ada bagian dari tanggung jawab. Jadi kesimpulannya adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab itu berjalan seimbang. Bisa mengerti? Hak, kewajiban dan tanggung jawab itu berjalan seimbang. Ada kaitannya antara satu dengan yang lain. Tadi kan sudah contoh ego tadi. Terus contoh yang kedua seperti seorang pelajar sudah mendapatkan haknya. Ya, sampai di sini bisa mengerti anak-anak? Bisa mengerti? Bisa. Ya, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita menyanyi dulu. Kita goyang-goyang dulu ya. Lagu apa? Lagu yang ada gerakannya supaya lebih semangat lagi. Nyanyi. Cuy, ya. Mari kita berdiri semua. Ayo, cuy. Biar ini pikirannya lebih fresh lagi, lebih cuy lagi. Ya. Ibu tidak tahu lagu, terus sedikit saja. Kalian sebagai sekolah ini harus tahu. 1, 2, 3. Cuy, dubidu dandang. Sekaligus ada keterangan di setiap gambar itu. Silakan berkomentar. Bisa juga mengikuti dengan kelompok sekarang ini, kelompok seperti yang tadi. Gerak lagi. Kenapa
5 menit juga ya. Pada saat mengerjakan tetap pakai masker saya. Semua pakai masker. Nanti pada berbicara sebentar baru buka masker. Di buku siswa juga itu ada gambarnya ya. Ini di buku siswa juga ada gambarnya kalau kesulitan untuk harus bisa. Saya sudah terangkan, tapi kita jangan ini ya. Bukan gambarnya sama, ibu buat. Gambar pertama itu yang anak ada duduk ya dengan buku ya. Gambar kedua itu yang sedang bermain anak-anak dua orang. Gambar ketiga yang ada bersama anak bersama orang tuanya. Gambar keempat itu yang ada nonton TV. Itu untuk gambar. Jadi sebentar gambar pertama yang mana apa yang bisa disebut gambar itu. Ini ulang ya. Ini gambar pertama itu yang anak duduk, gambar kedua itu yang sebelah kanan ya. Yang ada anak bersama orang tua, gambar ketiga. Ini saudara apa tadi? Gambar ketiga itu yang ada anak bermain, gambar keempat itu yang sebentar nonton TV. Jadi urutan gambar ya. Ya bisa. Perhatian di sini. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Tadi salah ibu yang pertama tadi saya sebutkan. Tinggal 2 menit lagi kawan. Ibu duduk sedikit ya. 2 menit lagi. Sudah? Tinggal nanti apakah disuruh mendapatkan haknya ini hak yang sangat penting kan tinggal bilang ya atau tidak. Itu alasannya. Kalau ya
kelompok 1 aktif diskusi. Ini kelompok 3 itu aktif diskusi. Oh ini tulis masing-masing. Nah, diskusi menurut gambar, terus jawabannya apa yang sudah disepakati itu yang itu ditulis. Begitu kan diskusi itu? Nah, jangan berciuman loh kelompok 1. Maksudnya ego, ciuman tidak terlalu berdekatan, tetap berjarak jarak. Dia tidak bisa tulis dia punya ingatan, tidak bisa tulis itu dia punya keterangan, itu persoalan, itu jawabannya dan alasannya.
ganti-gantian ya, jadi ini apa ya, jadi ini juru bicara istilahnya kita ya. Yang jadi yang mempresentasikan hasil kerja, jangan satu orang saja. Semua kan harus mendapatkan hak untuk mempresentasikan tuh. Ya, silakan. Dia sudah mendapatkan hak untuk memperoleh Pulang. Ibu tidak. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Dia sudah mendapatkan haknya. 2. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Dia sudah mendapatkan haknya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Dia tidak mendapatkan haknya. Kenapa? Terasa. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Dia tidak mendapatkan haknya memperoleh kasih sayang. Nah, kalau baca nanti begini ya, jangan tutup muka begini. Padahal ini cantik. Karena ini begini, ini apa? Begini ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Tepuk salut. Ibu lagi bangga tadi ini. Apa ini? Kelompok 2 dan gini. Yes. Pakai bahasa Inggris kan? Yes. Sudah mendapatkan hasil yang untuk menyampaikan pendapat. Terus bilang lagi, yes. Sudah mendapatkan hasil yang untuk memperoleh pendidikan. Pakai yes dong ya. Terus kelompok 3. Ayo kelompok 3. Mari salah satu mempresentasikan hasil kecamatan yang ada dalam lagu tersebut. Karena dia sudah belajar Apa? Yang mana itu? Kalau yang gambar 1. Ya. karena dia sudah belajar 2. Karena dia sudah menyampaikan pendapat 3. Karena dia sudah mengejek teman 4. Karena ibunya ada main handphone, ayahnya ada main ayahnya ada main Ini adalah semua ini nak. Sudah. Ini ada 3. Ya, tidak apa-apa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalau kita lengkap dibaca kelompok 3, tadi kita lihat di catatannya kita itu. Gambar yang pertama itu dari dan kelompok 2 yang sudah bahas. Belum? Kelompok 2 bilang gini ulang ya. Kita mulai dari kelompok 2 ya, nanti dari kelompok 3 ya. Tidak apa-apa. Kelompok 2 bilang gini tadi. Yes. Sudah mendapatkan hak yang untuk memperoleh pendidikan. Terus kelompok kedua dong bilang gini tadi. Yes. Sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat. Terus kelompok ketiga dong bilang gini. No. Mereka belum mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman. Terus kelompok keempat dong bilang no. Mereka belum mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang. Luar biasa dong, variasi ya. Hanya belum ada alasan yang apa, kenapa bilang ya atau tidak. Tapi itu sudah bagus. Kelompok 3 ada bilang gini. Padahal mereka ini yang presentasi tadi ini debatnya kita lengkap. Padahal di catatannya itu ada yang bilang sudah, tidak. Kelompok 3 bilang gini. Ya, sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Gambar yang kedua, sudah. Dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh menyampaikan pendapat. Gambar ketiga, ya, tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman. Ini gambar yang keempat, tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang. Kalaupun tidak ada alasan, ya, tapi itu sudah luar biasa. Kelompok 1 sekarang. Tadi Gisela, sekarang gerak sendiri, ya. Nomor 1, karena hak karena hak seorang siswa adalah mendapatkan pendidikan. 2, karena ia pantas menyampaikan pendapatnya. 3, karena mereka menggunakan waktu belajar mereka dengan membolos sekolah. 4, tidak. Saat anak membutuhkan bantuan dari orang tuanya malah dengan HP dan dengan TV. Tepuk salut. Terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan hasil presentasinya. Tadi
dia tidak mendapatkan hak untuk memperoleh yang aman karena mereka saling mengejek dengan bermain saja tidak belajar dalam kelas begitu. Terus yang keempat, ini dia belum mendapatkan hak untuk memperoleh kasih sayang karena orang tuanya ada sibuk sendiri, bapaknya ada nonton televisi, ibunya ada bermain HP. Begitu ya? Ya, terima kasih untuk jawabannya yang sudah disampaikan hari ini. Tapi itu semuanya benar. Gambar pertama itu dan kedua itu mendapatkan haknya. Gambar ketiga dan keempat kita mendapatkan haknya dengan baik. Dan tadi sudah disampaikan oleh nomor 1, alasannya apa? Orang tua sibuk saja, tidak melihat anak ada belajar dan membantu ini anaknya sebentar ini mengejar ini begitu juga. Gurunya hanya asik di kelas mungkin tidak perhatikan ternyata ada anak yang bolos, ada di luar sana ada bermain, dan tidak belajar di kelas. Padahal sudah punya hak untuk memperoleh pendidikan, tapi tidak bertanggung jawab dengan pendidikan yang sudah diperoleh. Ini juga orang tua juga tidak bertanggung jawab. Gambar itu orang tua juga tidak bertanggung jawab, tidak melakukan kewajibannya sebagai orang tua untuk membimbing anak dan juga tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberi kasih sayang perhatian kepada anak-anak. Nah, apakah kalian mendapatkan hal yang seperti itu? Mendapatkan juga yang seperti contoh ini? Ya pasti yang lain mendapatkan yang ini ya, mendapatkan gambar pertama yang kedua itu ya, gambar ketiga dan keempat jarang ya. Iya, kalaupun ada seperti itu jangan lagi bapak mama nanti mama bapak tolong perhatikan juga saya, bantu saya kerjakan gitu. Supaya kalau mama juga menyadari apa tanggung jawab mereka, apa kewajiban mereka di rumah. Terima kasih anak-anak. Terima kasih ya. Ya Bu. Coba tersenyum dulu. Oh, dari semua pasti begini. Coba kalau ibu bilang foto lagi ya. Ya kita lanjut.
itu menyampaikan hasil diskusi, itu kewajiban kalian sudah lakukan. Bisa mengerti ya? Ya sudah mengerti itu hak itu yang seperti apa, kewajiban seperti apa, tanggung jawab. Kalau misalnya disuruh mengerjakan tugas sudah melakukan dengan baik, itu adalah bentuk tanggung jawab. Jadi antara hak, ibu ulangi sekali lagi, antara hak, kewajiban dan tanggung jawab berjalan seimbang. Ini contoh kewajiban di rumah. Silakan diceritakan ini. Ada anak yang apa, yang buat apa? 3 orang itu bersama ibunya. Jenike. Itu anak lagi buat apa Jenike? Oh, belok kaca ya. Anak lagi besar ya. Anak lagi. Begitu bukan anak laki-laki, itu bapaknya. Bapaknya antara 2 anak gitu ya. Ya karena gambarnya terlalu ini kan bapak mama dengan 2 anak ya. Begitu sama di rumah ya. Ya, bapak anak itu belok kaca. Terus anak laki-laki jadi lap meja. Terus anak perempuannya Jumita buat apa dia? Ari, anak perempuan dia itu ada buat apa ya? Merapikan apa? Ya, merapikan buku. Itu ibunya merapikan apa? Atau mama kalau bahasanya kita? Mamanya membuat apa? Jadi dari gambar ini mengenai orang tua dan anak dan kedua anaknya itu melakukan kewajiban mereka di rumah. Ini mereka bekerja sama. Ini adalah contoh kewajiban yang ada di rumah. Bekerja sama. Ini adalah bentuk juga dan ini juga adalah bentuk tanggung jawab orang tua bagaimana mengajarkan anak-anak membersihkan rumah ya. Contoh tanggung jawab orang tua. Mereka bekerja sama bersama anak-anak. Kewajiban di masyarakat ada 4 gambar lagi, silakan diidentifikasi secara mandiri. Apa coba kewajiban di masyarakat itu? Yang gambar yang pertama ya supaya lebih semangat tadi. Gambar yang pertama ini ya bekerja bergotong royong, membersihkan lingkungan sekitar ya. Terus yang kedua ini tidak jelas, tempat membayar pajak. Mereka datang untuk membayar pajak. Itu contoh kewajiban di masyarakat. Orang tua kalian ada pernah dengar bayar pajak? Pernah ya, setiap tahun ada bayar pajak. Nah itu adalah salah satu contoh kewajiban yang ada di masyarakat. Terus gambar yang ketiga, menanam pohon di lingkungan supaya lingkungan itu lebih indah dan lebih nyaman atau lebih bikin sejuk, kelihatannya bikin sejuk ya. Nah, terus itu salah satu kewajiban di masyarakat. Ini ronda malam. Pernah dengar ada pemerintah desa yang ronda malam? Kalian juga pernah ikut? Karena masih kecil toh. Jadi kalau dengar orang tua kalian atau pemerintah desa setempat melakukan ronda malam, nah itu adalah salah satu contoh kewajiban yang ada di tengah masyarakat. Terima kasih banyak. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Terima kasih banyak kakak sayang. Nah, di sini juga ada contoh tanggung jawab. Contoh tanggung jawab yang ada di sekolah yaitu siswa ini membersihkan kelas, tidak kasih berantakan di meja dan kursi, mereka merapikan di kelas, itu adalah tanggung jawab. Dan kalian juga harus lakukan seperti itu nanti ya. Ibu tidak mau tidak lagi ada siswa yang duduk di atas meja, ada yang ini kasih berantakan meja kursi bermain sama sini yang kasih berantakan meja dan kursi. Ya, kalau sudah kasih berantakan berarti ini tidak bertanggung jawab lagi ya. Terus yang ini mengerjakan PR dan menjaga kebersihan adalah contoh tanggung jawab di rumah yang wajib dilakukan oleh seseorang. Yang penting sebagai anak sekolah bertanggung jawab, sebagai anak yang ada di rumah
kerja bakti ikut saja, yang bisa dilakukan. Entah angkat sampah seperti yang ada di gambar ini kah, atau bisa ini memindahkan itu bisa menyapu, membersihkan rumput-rumput yang kecil kan bisa dilakukan oleh kalian, toh? Bisa kalian lakukan itu, toh? Bisa. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab yang kalian lakukan di masyarakat. Sampai di sini bisa mengerti kah anak-anak saya? Bisa, Bu. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Nah, silakan baca ini. Baca dulu ini. Tadi ibu sudah apa di gambar? Sudah tunjukkan lewat gambar dan ada juga di sini. Ada tulisan ini. Coba dibaca dulu. Baca tulisan sambil mengerti. Itu adalah apa? Contoh tanggung jawab terhadap tentang apa? Kayak itu siapa? Semua bisa membantu teman. Sudah selesai ya? Sudah. Ibu mau menjelaskan sekali lagi. Tadi dari semua contoh yang ibu bisa perhatikan, dari semua contoh yang ibu sudah perlihatkan tadi di slide, yang sudah tugas-tugas yang sudah dikerjakan tadi, ibu mau mengulangi sedikit lagi. Jadi sebagai siswa kita juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan kita juga berhak mendapatkan berhak menyampaikan pendapat. Apalagi kita juga berhak untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Kita juga berhak untuk mempunyai banyak teman. Kita juga berhak untuk misalnya kalau membaca di perpustakaan itu haknya kalian. Ya, terus kalau kewajiban sebagai anak sekolah, sebagai siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah, ya, dan juga harus menghormati guru. Terus yang kedua, menjaga kebersihan. Apalagi kewajiban yang lain, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Gambar tadi masih ingat? Mengikuti upacara bendera. Apalagi itu mengerjakan tugas, berdiskusi. Itu adalah contoh-contoh tanggung jawab kewajiban. Nah, tanggung jawab kita apa sebagai anak sekolah? Menjaga semua yang ada, menjaga semua alat-alat yang ada di sekolah itu dengan baik, tidak merusaknya. Itu adalah tanggung jawab. Belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, itu adalah tanggung jawab sebagai anak sekolah. Begitu juga di rumah, ada beberapa contoh tanggung jawab atau hak atau kewajiban tadi yang ibu sudah perlihatkan. Nah, itu adalah contoh yang harus kalian tiru, ya. Harus kalian lakukan juga. Nanti kalau misalnya selama ini tidak pernah dilakukan itu di rumah, nanti lakukan sudah itu, karena ibu sudah memberikan contoh, ibu sudah jelaskan. Nah, fungsinya mendapatkan pelajaran di sekolah itu harus dilakukan juga, harus dipraktekkan baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Sampai di sini sudah mengerti tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab? Sudah. Ingat sekali lagi, ini sudah 3 kali ngomong, antara hak, kewajiban dan tanggung jawab harus berjalan seimbang. Iya. Jangan sama seperti Edo tadi, ya. Sama seperti Edo tadi itu yang menggunakan arus listrik semuanya dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan rusak dan memboroskan arus listrik. Yang penting orang tua yang beli pulsa listrik begitu. Ya. Kita lanjut ya. Masih semangat? Masih, Bu. Kita bernyanyi sekali lagi. Mendidih di hatiku. Berdiri, semua berdiri. Semakin lama kita
selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidik, mendidik, mendidik di hatiku. Begitu kalau tidak tahu. Oh, ibu pikir sama dan ibu sekolah minggu sama. Oke, silakan dulu, kita lanjut. Coba baca di slide ini apa? Tentang apa ini? Pada menit apa ini? Lagu padamu negeri. Ya, Edo juga waktu dia belajar tadi atau waktu dia bermain apa tadi, bermain game di HP tadi itu kan dia sambil mendengar musik di radio ya atau di tape atau radio ya. Itu adalah lagu kesukaan dia selalu putar lagu pada menit. Ini lagu kesukaannya Edo ya, dari siswa tadi yang dicibas. Nah, sebelum kita membaca lagi, ibu akan mendengarkan dulu video. Disimak videonya, kita dulu baik-baik cara menyanyi seperti apa. Itu baru kita menyanyi bersama-sama ya. Setuju? Setuju. Iya. Tunggu sedikit ya. Di video ada ini, bukan ini audionya saja. Bisa dengar? Sekali lagi ya. Simak baik-baik. Bisa kita menyanyi bersama-sama, ikut nada ini dulu ya. Kalaupun sebentar ketinggian, ibu kasih mati ini videonya, kita menyanyi ke seluruh nada lagi. Tapi kita ikuti dulu nada ini ya, bisa tidak? Anak-anak pasti bisa dengan nada tinggi. Kalau ibu ya sedikit saya bisa. Siap untuk menyanyi bersama-sama.
jangan lagi slide, kita lanjut slide berikutnya. Kita lanjut pembelajaran berikutnya, maksudnya ini. Ya, lagu tadi lagu kesukaannya siapa anak-anak? Edo. Ya, tadi bukan dia dengar lagunya, dan wajib juga kalian tahu lagu kesukaannya Edo. Dia jangan bertanya, ibu bilang ada lagu kesukaannya Edo. Mana dia kita pernah praktek? Nah, sudah praktek tadi dah. Ya. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada. Nah, dalam kegiatan bernyanyi seperti yang kita lakukan tadi itu anak-anak, nada mempunyai peran yang sangat penting. Nada merupakan unsur utama terciptanya lagu yang indah. Ya, seperti tadi kalau nada ya tinggi, nada itu ya seperti di dalamnya nada merupakan unsur utama yang unsur utama terciptanya lagu yang indah. Nah, dalam kita menyanyikan sebuah lagu juga, kita juga mengenal tentang yang namanya tentang notasi angka. Adakah yang sudah pernah dengar apa itu notasi angka? Apa yang dimaksud dengan notasi angka? Notasi angka atau not angka? Belum pernah dapat di kelas 5 atau kelas 4? Belum? Tolong anak-anak saya bermasker kembali. Silakan bermasker dulu. Tak kembali masker. Kan kita sudah berjanji di luar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan sampai sebentar tiba di bulan semua sudah timusan. Jadi tetap menjaga kesehatan. Pada saat berbicara saja baru boleh supaya lebih jelas kedengarannya, baru boleh melepas masker ya. Lepas habis itu pakai kembali. Ya, apa tadi tentang interval nada? Tentang notasi angka. Notasi angka adalah penulisan lagu yang menggunakan simbol angka. Apa? Penulisan lagu yang menggunakan simbol angka. Bukan apa? Penulisan lagu yang menggunakan apa? Penulisan lagu yang menggunakan simbol angka. Terima kasih sudah bisa ingat. Ini sengaja tidak di slide tidak itu dicantumkan di slide atau di papan supaya kalian bisa melatih kalian punya daya tangkap. Apakah selama 2 kali bisa disampaikan kalian bisa menangkapnya, bisa menyimaknya atau tidak? Nah ternyata 3 kali tadi berarti kalian bisa menyimak. Ya, tolong lebih fokus lagi ya. Nah tadi atas angka ada penulisan lagu yang menggunakan simbol angka. Contohnya seperti di slide ini. Perhatikan slide ketika diukur oleh ibu ini. Mainkan di setiap not angkanya. Nah, 1 ini dibaca do. Bisa ya? 2 dibaca re. 3 ini dibaca mi. Angka 4 dibaca fa. Angka 5 dibaca sol. Angka 6 dibaca la. Angka 7 dibaca si. Angka 1 ada titik di atas dibaca dengan do. Ya, nah kenapa sama namanya antara do yang tidak ada titik dengan yang dengan yang ada titiknya? Yang do yang pertama ini kan do rendah, iya nadanya rendah maksudnya. Terus kalau yang ada titiknya di atas ini nadanya lebih tinggi. Nah bisa kita praktek? Bisa kita praktekkan ya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tunggu ibu nyapa sekali lagi ya. Habis itu baru kalian praktekkan. Kita praktekkan bersama-sama. Bisa ya? Ya, tapi ibu buka masker saya supaya lebih jelas ya. Do ya. Ibu dengar dulu nadanya, nanti kalian praktekkan ya. Dengar ibu dulu ya. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Kalaupun tidak sempurna ibu menyampaikan, tetap kalian bisa tiru. Bisa ya? Mari bersama-sama. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la,
tahu yang mana ini do, yang mana re, yang mana mi, dan selanjutnya. Kita ulang sekali lagi bisa? Ya. Kita mulai. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Lebih cepat lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Cepat lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Cepat lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Wih, tepuk tangan dulu. Karena baru dapat latihan sama Nana sudah ini ya, sudah lancar. Ibu tahu rahasianya kenapa kalian lancar? Karena itu latihan bersuara atau latihan ya, yang kita suara minggu itu tahu? Ibu dapat bocorannya. Ya, kita praktekkan bersama-sama. Praktekkan masing-masing ya. Bisa? Bisa masuk satu untuk praktekkan? Berani? Atau dua orang dulu? Kalian pilih yang mana? Sendiri-sendiri atau dua orang? Oh, dua orang dulu. Nah sekarang sesuai si pangeran ini dengan si ratu. Silakan. Mari pangeran dan ratu yang dua deh. Nanti anggota-anggotanya baru selanjutnya. Ambil nada sendiri ya, bisa. Ini diskusi dengan nadanya seperti apa nada. Memulai dari mana? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya, tepuk tangan. Maju dua orang cepat. Dua orang cepat. Ya. Masker bersuara. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tepuk tangan. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tepuk tangan. Mari dua orang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tepuk tangan. Mari sekarang dua orang lagi. Ya, silakan. Do, re, Jadi dia. do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tepuk tangan. Do, si. Ulang. Jangan terlalu serius. Serius, cepat. Nah. Kenapa ketawa, hei? Do, Re, mi, fa. Kenapa udah lucu? Berdiri sini, berdiri. Mari ini dua orang. Sudah. Masuk. Berdiri. Tunggu dulu tertawa dulu. Habis tertawa baru nyanyi. Karena di dalam belajar juga kita harus serius, toh? Pak, 4 orang sekalian. 1, 2, 3. do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, Ulang.
apa? Ingat ya. Sekarang Ibu membagikan LKPD. Silakan dikerjakan. Nah, itu di halaman 2 ya, itu belum itu yang bagian depannya itu petunjuknya. Silakan langsung buka di halaman 2-nya, kerjakan di menit.
Sudah. Ini jadi kita sudah jadi ya kita selesai ya. Sudah ya. Ingat yang belum nambah, ingat terus nama. Di situ ada nama. Namanya apa ya? Pakai yang sama atau nama panggilan. Nanti bicara setengah mata di mana yang nama. Misalnya Grisela, dia supaya itu menyunjuk, dia tulis nama menyunjuk di situ. Sudah tanya? Sudah. Sudah, itu sama. Kenapa sini? Kalau sudah kasih tahu, kok sini saja. Sudah ya? Itu sama. Itu sama. Sudah. Kan itu sama. Kadang sekali kok sudah ini. Belum bisa diam sini. Sudah kita kabur semua. Tinggal ini. Terima kasih banyak. Nanti tugas nilai, nanti diperiksa apa pada saat pertemuan berikutnya di kelompoknya kalian. Nanti ibu kasih lihat, ya, ibu periksa nanti. Yakin semua itu mengerjakan dengan baik dan benar. Dan terima kasih banyak sudah mengerjakan itu tugas-tugas yang ibu sudah kasih ya. Semua kelihatan aktif hari ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini anak-anak, mana yang kalian belum mengerti? Itu tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, terus tentang interpernada tadi, tentang notasi angka itu, mana yang kalian belum mengerti? Silakan bertanya, dikasih waktu. Oh, diam berarti mengerti ya? Ya, berarti sudah mengerti ya? Ibu menyimpulkan sudah ya? Ya, hak itu apa? Ibu yang bertanya sekarang sambil kita mengambil kesimpulan. Kita sambil kita menyimpulkan. Tadi ibu tanya, suruh bertanya, tidak bertanya. Nah, ibu yang bertanya. Hak itu apa? Hak itu adalah nyunyu. Apa itu hak nyunyu? Kan tadi ibu disuruh bertanya, tidak mau bertanya. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Nyunyu tetap ya, segala sesuatu yang harus diterima. Terbang dulu buat sini dulu. Ini mau bisa benar. Terus, apa itu kewajiban? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Jangan nyunyu lagi apa? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Hei, ada yang tahu kewajiban itu apa? Berarti tidak mengerti tadi. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Ya, tepuk tangan lagi buat Nunyu. Tepuk tangan buat semua. Kewajiban adalah apa tadi Nunyu? Segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Yang lain bisa memahami? Bisa memahami? Bisa, Bu.
kebersihan, menjaga ini alat-alat yang ada di dalam kelas. Terus kalau di rumah juga tanggung jawab kita itu ya membantu orang tua, ya membantu orang tua. Terus kalau ada misalnya PR yang dikasih dari sekolah ke ini, dari sekolah untuk dikerjakan di rumah ya dikerjakan, itu ada dari tanggung jawab. Terus kalau di masyarakat membantu, misalnya membantu itu gotong royong, kerja gotong royong, kan itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat juga. Contoh-contoh yang ibu sudah sebutkan tadi itu tolong diingat baik-baik. Ya, jadi kalau ibu tanya misalnya nanti kalau ibu mulai tanya apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu tanggung jawab, nah kalian sudah harus mengerti. Jadi kesimpulannya adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab berjalan seimbang. Contoh-contohnya ibu sudah jelaskan tadi dan Nyunyu dan teman-teman sudah menjawabnya. Itu adalah beberapa contoh. Masih ada lagi contoh yang lain. Bisa itu dipahami ya. Terus interval nada. Apa interval nada? Apa itu interval nada? Interval nada adalah sebuah jarak antara nada satu dan nada yang lainnya. Ya, interval nada adalah sebuah jarak antara nada yang satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada dari atas maupun jarak ke bawah. Terus itu notasi angka. Apa itu notasi angka? Hah? Apa itu notasi angka? Penulisan lagu yang menggunakan simbol angka. Notasi angka adalah penulisan lagu yang menggunakan simbol angka. Nah, dalam kita bernyanyi juga kita harus selalu memperhatikan nada-nada supaya tetap stabil. Seperti yang kalian katakan tadi, ada beberapa yang menyanyi tadi stabil nadanya tidak ada fal. Terus yang beberapa tadi karena fal nadanya ada tertawa-tertawa. Nah, yang harus diperhatikan di dalam bernyanyi adalah supaya nadanya tetap stabil atau seimbang, jangan fal. Tetap diucapkan dengan baik dan benar. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak-anak. Selanjutnya Ibu akan membagikan PR, tolong dikerjakan bersama orang tua di rumah. Ya, kerjakan bersama orang tua di rumah. Langsung seperti PR-nya, saya bikin bukunya supaya kita bisa. Semua sudah dapat PR ya? Kalau PR-nya ini dikerjakan baik-baik di rumah ya, minta bantuan orang tua, kakak atau siapa yang bisa membantu di rumah, anggota keluarga di rumah supaya bisa bantu di dalam mengerjakan apa itu PR? Pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan rumah jangan bawa lagi ke sekolah nanti dikerjakan. Ya, terima kasih banyak anak-anak. Silakan dikemas bukunya kalau dalam tas. Cepat. Tetapi berkata, buku ini buku siswa dikumpul. Tolong buku siswa. Cepat. Terima kasih banyak karena hari ini kalian sudah bisa belajar bersama ibu. Apa yang sudah didapatkan tolong dipelajari baik-baik. Jangan sampai kayak tadi. Kita sudah bahas apa hak, kewajiban, tanggung jawab, sudah bersama contohnya, terus sudah mengerjakan tugas, berdiskusi bersama. Bila dari ditanya apa hak, hanya satu orang yang jawab, hanya dua orang yang jawab. Jadi tolong belajar baik-baik di rumah, belajar lagi apa yang sudah dipelajari. Ya, apa yang sudah dipelajari tadi yang sekali sudah dapatkan tolong diingat lagi, ingat-ingat. Begini bisa anak-anak? Bisa ya. Nah, terima kasih banyak karena sudah bisa belajar bersama-sama dengan ibu. Dan mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Ya, mari kita kembali tembak atau kembali kembali. Kita kembali kita bisa. Silakan mari kita berdoa. Ibu dan teman-teman mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan yang kami berkali kasih. Hanya Tuhan kami pulang kini Tuhan jalan dan kami perjalanan kami bertidur di rumah kami masing-masing Tuhan.
Terima kasih Meda sudah berdoa sebelum doa ini penutup. Ingat mulai sebentar ikut sebelah kiri. Jangan ada lagi yang tinggal di sini untuk bermain atau bermain lagi yang di jalan ya. Mulai langsung ikut sebelah kiri. Dan sampai